crack it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back, balik lagi bersama aku Zaki Maulana, tentunya di channel yang membahas tentang buku. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas salah satu buku favorit yang pernah saya baca. Is one of the best I have read ever. And please welcome Emotional Spiritual Question by Argi Nanja. Buku ini tuh kayak punya cerita tersendiri, kayak ngasih dampak yang kesan yang ya Allah terlalu Masya Allah. Dari ilmiahnya juga ada, terus pendekatan terhadap agamanya juga ada. Apalagi buat kalian yang senang dengan sesuatu hal yang bersifat faktual, insya Allah kalian bakal suka sama buku ini. By the way, gue udah baca buku ini dari tahun 2020. Gue baca tuh mulai 2 Oktober sampai pertengahan November 2020, dan sampai saat ini aku masih baca dan masih memahami, mempelajari buku ini lebih dalam. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya guys ya. Emotional Spiritual Question, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Apa sih itu kecerdasan emosional ya? Kalau di buku ini tuh kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan menerapkan daya kepekaan sebagai sumber energi, informasi, koneksi, serta pengaruh yang manusiawi. Jadi kecerdasan emosi itu terkait dengan kemampuan merasakan, memahami, dan menerapkan daya kepekaan ya. Nah, bagaimana sih cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Nah, kalau di buku ini tuh ada di subbab apa ya namanya subbab berapa gitu, gue lupa. Ada namanya meningkatkan kecerdasan emosional secara fisiologis. Ternyata meningkatkan kecerdasan emosional itu dengan cara puasa guys. Ada suatu relevansi atau kesesuaian antara penelitian ilmiah terhadap syariat berpuasa dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Aku di sini bakal lebih fokus terkait dengan kecerdasan spiritual, karena kalau untuk terkait dengan kecerdasan emosional, aku udah rangkum tuh di Instagram aku udah posting namanya The Marshmallow Theory ya, dan itu udah aku rangkum di Instagram aku ya. Jadi aku nggak terlalu fokus dengan kecerdasan emosi, tapi itu mah ntar lah ya di bab Daniel Goleman gitu. Mungkin nanti next time insya Allah kita bakal bahas tentang kecerdasan emosional ya. Nah, di sini aku bakal lebih fokus membahas tentang yang namanya kecerdasan spiritual atau SQ ya. Apa sih itu SQ atau kecerdasan spiritual? Jadi secara definisi ya, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya. Ini definisi melibatkan Allah dalam segala urusan hal. Walaupun gue belum mencapai yang namanya kecerdasan spiritual, but di dalam buku ini aku menemukan poin penting. Alhamdulillah, I find the key. Is the mind core di dalam buku ini tuh ada di subbab sumber suara hati spiritual. Ketika jiwa manusia mengangguk mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka pada saat itulah sifat-sifat Tuhan yang maha suci dan mulia akan memancar di dalam God spot-nya atau area Tuhan di dalam otak kita guys ya. Dan dari sinilah dasar kebijakan spiritual itu bermula. Alhamdulillah is I find the key itu bagaimana cara memahami kecerdasan spiritual ya. Di kalimat sebelumnya ada suatu statement ya, penulis di situ menyertakan bahwa coba telaah kembali Al-Quran surat Al-A'raf 172. Gue baca-baca gitu, telah lagi, gue pikir-pikir lagi, gue kaji lagi kembali. Setelah gue pikir-pikir, ini kok materi ngaji gua. Masya Allah. Jadi kita di sini Bedah buku, rasa ngaji ya. kita bakal berbicara tentang bab Ma'rifatullah, ngomongin tentang akidah. Jadi sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita baca doa dulu ya guys ya. Karena baca doa merupakan bagian dari adab sebelum ilmu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wabi itudillahi roba, wabi islami dina,
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi soddi soddi wa yassili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Waktu gua ngaji membahas waktu itu ngomongin bab akidah, pada saat itu pematerinya Mang Dik mengawali pengajian dengan hadis riwayat Muslim, yang hadis yang rukun Islam tuh, yang Nubiyah Islam ala khamsin. Islam terdiri dari 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wal hajj baiti wa shaumi ramadan. Udah baca hadis terus mukhodimah gitu kan ya, guru gue tuh mukhodimah gitu seperti guru ngaji pada umumnya, menulis tuh akidah, ya akidah itu bla 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 bla, ini fiil mudhari'nya ini fiil madinya ini fiil amarnya ini. Guru gua baru ngejelasin dikit doang tuh ngomongin tentang akidah. Setelah itu dia bilang, ada yang mau ditanyain enggak? Ya udah, gue langsung tanya dong. Gue nanya sama guru gue tuh kayak gini. Tadi kan Mang Dik mengawali pembelajaran ini dengan hadis yang terkait dengan rukun Islam. Yang ingin Jaki tanyakan adalah, kenapa di kaidah fikih itu tidak ada syahadat? Apa yang membedakan syahadat ini berbeda itu dengan rukun Islam yang lainnya? Yang kedua adalah, kenapa yang non-muslim yang masuk Islam atau yang diberikan hidayah itu diperintahkan bersyariat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan kita yang muslim dari lahir, kita tidak perlu untuk mengucapkan berikrar 2 kalimat syahadat. Apa yang membedakan? Guru gue bilang kayak gini, Ki, kalau kita berbicara syahadat, ini ada 2 aspek. Kita mau bicara tentang kaidah fikih atau kita bicara tentang kaidah akidah. Kita ngomongin syahadat dari aspek fikih gitu. Mungkin kalian bertanya, fikih itu ngomongin apa sih Jack? Fikih itu ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan syariat atau hal-hal yang berkaitan dengan praktik ya. Mana sih buku mazhab gua? Nah ini nih. Nah ini nih buku fikih. Nah. Fikih lengkap Imam Syafi'i ya. Ngomongin tentang apa sih fikih itu? Fikih itu contohnya misalnya tentang bab toharoh gitu kan ya, bab untuk ya Allah, ntar minum lah. Fikih itu ngomongin apa? Nah ini kalian bisa baca ya di sini tuh ya, ngomongin tentang toharoh tuh hal-hal tentang bersuci ya, misalnya hal-hal yang membatalkan wudhu, terus tuh air yang diperkenankan untuk bersuci, terus di sini ada tentang sholat, zakat, puasa, haji, bab muamalah, nikah, terus di sini ada perlombaan, ada nazar, pengadilan, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di fikih ya. Kalau kalian pengen belajar fikih, aku punya rekomendasinya ini dari fikih Imam Syafi'i ya, because ya majority of people in Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau referensi fikih dari guru aku tuh ada yang namanya Sulaiman Rasyid gitu ya. Covernya warna hijau, warna kuning gitu, gue lupa. Ntar aku cantumin di situ mah lengkap banget lah tentang fikih ya. Ada rangkuman 4 fikih Imam Mazhab ada di situ semuanya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, lengkap di situ semuanya. Back to topic ya. Kenapa Jaki baca fikih nggak ada tentang syahadat, sedangkan rukun Islam yang lainnya itu ada? Apa yang membedakan? Beliau menjawab, kalau kita berbicara syahadat dari konteks fikih, maka ini ijma. Ijma itu apa? Ijma itu adalah keputusan para ulama yang didasari dengan hadis kullu mauludin yuladu ala fitrati Islam. Setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah atau Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ketika ada non-muslim mendapatkan hidayah atau dengan katalin mu'alaf ya, dia meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhannya, para ulama menganjurkan untuk mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat, baik dalam hati maupun secara lisan, dan disaksikan oleh orang banyak, supaya banyak orang yang tahu kalau dia itu adalah seorang muslim. Kalau kita yang muslim dari lahir, apakah kita perlu bersyahadat kembali gitu seperti yang dilakukan oleh para mu'alaf? Nah ini mah bukan dibahas di ranah fikih, tapi lebih dibahas di ranah akidah.
Jadi apa sih itu akidah? Nah, akidah itu secara bahasa diambil dari kata akoda, yakidu, akidatan, yang berarti ikatan yang kuat, keyakinan, ikrar, dan perjanjian. Jadi ada fi'il mudhari, fi'il madi, ada fi'il amr. Fi'il mudhari'nya itu kan akoda gitu. Akoda itu berarti ikatan yang kuat. Akoda ini merupakan bentuk masdar dari kata akad, yang berarti hubungan, atau cek bahasa anak gaul mah relationship. Misalkan akad nikah gitu. Akad nikah berarti di situ ada hubungan kan? Ada hubungan antara mempelai wanita dan mempelai pria. Atau contoh misalnya akad muamalah gitu, akad jual beli. Ada subjek kan di situ yang terlibat antara pembeli dan penjual. Ketika akoda ini menjadi fi'il madi, maka kalimatnya berganti menjadi yakidu. Ditranslate ke bahasa Indonesia jadi yakin. Ketika akoda ini menjadi bentuk fi'il amr, maka kalimatnya berganti menjadi akidatan, atau secara terjemahan ikrar atau perjanjian. Contoh misalnya di akad nikah. Saya terima nikahnya dengan seperangkat iPhone 14 dibayar tunai, misalkan. Ada kalimat ikrar kan di situ. Karena kita di sini berbicara tentang bab marifatullah, berarti kita di sini berbicara tentang ikatan kita kepada Allah, keyakinan kepada Allah, apa dan bagaimana perjanjian kita, ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terangkum jelas di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan tulang belakang sulbi dari keturunan anak cucu Adam, dan Allah mengambil kesaksian terhadap setiap ruh dari mereka. Allah berfirman, Allah berkata kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kita semua umat manusia kompak menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Antakuluna yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Yang kami lakukan itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami telah lengah terhadap hal ini. Kalau misalnya kita yang muslim dari lahir, apakah kita perlu bersyahadat kembali ya? Seperti yang dilakukan oleh para mu'alaf. Oh ya, tidak perlu ya, kita mah sudah bersyahadat di alam ruh. Ya, mana dalilnya Jack bahwa kita sudah bersyahadat di alam ruh? Nah ini guys ya, buku ISK Ari Ginanjar yang tertera di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ya walaupun kalimat syahadatnya bukan asyhadu alla ilaha illallah, tapi ketika Allah berkata alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kita menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa akidah itu menjadi suatu hal yang penting atau hal yang fundamental ya? Guru gua di situ menjelaskan di Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzina khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kenapa akidah ini menjadi suatu hal yang penting? Karena perintah pertama Allah ketika manusia itu lahir di muka bumi itu disuruh beriman dulu, bukan bersyariat dulu. Makanya kalimat ayat awalnya tuh ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah Allah, berimanlah dulu kepada Allah. Karena kalau ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalimat setelahnya itu biasanya kalimat untuk bersyariat. Jadi iman dulu kepada Allah baru kita bersyariat. Apa sih buktinya kalau kita ini adalah ciptaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita kembali merujuk ke dalam buku ini guys ya. Ada suatu penelitian yang digagas oleh Donald Zohar dan Ian Masol masing-masing di Oxford University dan Harvard pada tahun 2000. Bukti pertamanya adalah menemukan eksistensi God spot di dalam otak manusia yang telah terbuilt-in sebagai spiritual center. Nah, God spot itu apa? God spot itu apa ya? Area Tuhan. Nah, bagian otak manusia kecil banget, itu tuh sebesar biji kacang, tapi itu terletak di antara jaringan saraf dan jaringan otak. Bukti keduanya adalah ada proses saraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha menyatukan serta memberi makna dalam pengalaman di dalam hidup kita, yang secara literal mengikat dalam pengalaman manusia. Pada God spot inilah sebenarnya terdapat value tertinggi manusia. Namun si God spot kitanya ini tuh kosong gitu, belum ada isinya, baru hardware-nya doang, belum ada software-nya. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah ya, kita mengisi bagian otak ini, bagian God spot atau bagian area Tuhan kita ini, kita isi dengan kalimat-kalimat tauhid ya, supaya kita bisa menciptakan sifat ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dengan ini menjadi pemantik kita dalam menjalankan rukun iman, rukun Islam, dan syariat-syariat Islam lainnya. Itu yang saya pahami di dalam buku GSP Ari Ginanjar ini. Jadi buat kalian yang nonton ya, kalian silahkan baca lagi bukunya. Menurut pendapat aku, inti poinnya itu adalah di Al-A'raf 172 yang sebagaimana yang tadi aku udah jelaskan. Dan tanyakan kembali kepada guru ngaji Anda ya guys ya, karena tidak menuntut kemungkinan aku terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dan kebenaran mah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa aku sampaikan review buku Rasa Ngaji. Output yang diharapkan oleh guru saya ketika menjelaskan tentang bab akidah, terutama di surat Al-A'raf 172 ini, menciptakan kesadaran kita ya, kesadaran kita sebagai makhluk Allah dan kita adalah ciptaan Allah. Jangan sampai gitu kan, kita di alam ruh kita sudah berikrar, kita sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita gitu, tapi ketika kita di dunia kita malah mentuhankan hal-hal selain Allah. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut ya guys ya. By the way, jazakumullah khair buat pemateri aku, Mang Dik, dan semua guru-guru aku. Makasih juga buat barudak SPC Ribon. Dan aku juga mau berterima kasih kepada CS aku, Ismi Danti, udah ngenalin buku ini ke aku. Dan makasih juga buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton video ini. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memperkuat akidah kita dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup video ini dengan membaca doa setelah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.